Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto sore hari ini di pekarangan rumah seperti biasa di budidaya sayuran organik di pekarangan rumah. Oke, ada di Facebook pertanyaan dari teman-teman kita yang namanya tentang bagaimana cara pemanfaatan air got untuk penyiraman tanaman. Oke, air got kita semua tahu bahwa air buangan limbah seperti yang kita miliki ini adalah air got atau air comberan yang berasal dari dapur. Yang berasal dari dapur kita. Semuanya ngumpul di sini. Nah, air got ini kalau kita lihat hitam ya, jorok banget. Ini. Hitam, jorok. Oke. Dan baunya juga kurang sedap. Seperti kita sampaikan kemarin, kayak air lindi kita juga seperti air got ya. Kurang sedap. Namun di balik hitam dan kurang sedapnya ini, jijinya ini mengandung berbagai macam manfaat bagi tanaman. Ada istilah kerennya adalah black fertilizer apa ya, black apalah. Ada istilah kerennya seperti itu. Nah, langsung saja, air got ini mengandung seperti yang saya dapatkan ini, lupa saya namanya, susah banget sih. Kandungan yang terdapat di dalam air got ini adalah salah satunya ada alga dan protozoa. Kemudian ada ganggang api, Bacillus filmus, apa ini namanya istilahnya, lupa susah, Micrococcus, jamur-jamuran dan lain sebagainya. Nah, mikroorganisme yang bermacam-macam itu beberapa diantaranya adalah yang berfungsi untuk melarutkan fosfat anorganik, kemudian membentuk senyawa, ada juga nitrobakter, kemudian banyak sekali yang mikroorganisme itu sangat-sangat membantu tanaman ketika air ini diaplikasikan ke tanaman. Sedangkan nutrisi sendiri yang terdapat dalam air comberan ini antaranya adalah seperti biasa nitrogen, ada kalium, fosfat, karbohidrat, unsur NPK sudah terpenuhi di sini. Meskipun jumlahnya tidak seakurat yang dibutuhkan oleh tanaman, tetapi paling tidak dengan aplikasi air got ini kita sudah menyediakan NPK bagi tanaman, sehingga merupakan pupuk yang lengkap. Namun demikian, semua hal di dunia ini memang ada dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Demikian juga dengan air comberan, juga ada negatifnya juga, karena ini merupakan air yang kotor, kemudian mikroorganisme itu bermacam-macam di sini ada semua, jadi ada yang baik, ada yang jahat. Tetapi kalau dibandingkan itu masih banyak kebaikannya jika kita aplikasikan ke tanaman. Memang kalau ini terkena ke tubuh kita bisa gatal, bisa dan lain sebagainya. Tetapi ketika di tanaman banyak sekali manfaatnya. Oke, ini seperti ini. Tanaman kita ini adalah terong. Ini sudah mulai muncul buah di sana sini. Ya, ini. Kemudian di sini juga nih. Nah, ini kita tanam dulu pada tanggal 29 Desember. 29 Desember. Sekarang taruhlah awal Januari, Februari, sekarang tanggal 25. Berarti 1 bulan lebih 25 hari. Berarti berapa? 55 hari. Ini 55 hari sudah mulai berbuah. Untuk diketahui bahwa tanaman terong ini belum kita beri pupuk apapun. Pupuk kandang juga tidak. Disiram juga tidak, karena kebetulan pada senanam ini musim penghujan. Paling yang kita gunakan adalah air got. Cara aplikasinya seperti pertanyaan di Facebook, bagaimana cara pengaplikasian? Mudah saja, kita tinggal cover dulu. Ini air gotnya kita cover dulu. Kita aduk dulu biar menghitam. Seperti ini. Kemudian kita siramkan langsung. Nih, seperti ini. Kita ambil dengan lumpur-lumpurnya, karena di dalam lumpurnya itu juga terkandung berbagai macam zat mikroorganisme yang nantinya akan membantu mengurai bahan-bahan organik yang ada di sekitar media tanam ini.
Ya, mengapa air got ini bagus, air comberan ini bagus untuk tanaman? Karena seperti kita ketahui bahwa air comberan itu berasal dari dapur. Di sana itu banyak sekali bahan-bahan organik yang dibuang melalui hasil dari proses masak di dapur. Seperti misalnya cucian ikan. Air cucian ikan itu mengandung banyak sekali asam amino atau asam esensial yang sangat bermanfaat atau yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Seperti misalnya tanaman. Kemudian ada air cucian beras. Kemudian ada ya air cucian berasnya sih yang pertama kita ambil sih. Kemudian yang selanjutnya dibuang. Ada air cucian sayuran, ada air cucian telur, ada air cucian daging. Ya, itu semua air cucian itu sangat-sangat mengandung banyak sekali mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu mungkin ada juga bahan-bahan organik yang terbawa di air comberan ini, misalnya potongan-potongan sayur kecil-kecil dan lain sebagainya. Tetapi mengapa comberan ini kok menjadi hitam? Padahal banyak sekali kandungan unsur haranya yang bagus bagi tanaman. Ya, karena oksigen yang terlarut di dalam air menjadi karbon, unsur karbon dan senyawa yang lain itu akibat dari proses yang dilakukan oleh mikroorganisme yang banyak sekali di comberan ini. Semakin banyak oksigen yang dikonversi menjadi karbon dan senyawa organik lainnya, itu air comberan akan semakin hitam dan akan semakin bau. Ini tanaman terong juga hanya disiram dengan menggunakan air got ini. Kemudian air hujan. Memang jarang kita nyiram karena musimnya masih musim hujan. Kadang setiap hari hujan, kadang 2 hari sekali hujan, jadi tidak perlu dilakukan penyiraman. Kemudian apa yang membuat tanaman ini subur padahal belum dipupuk sama sekali? Ya, belum dipupuk sama sekali. Meskipun tidak begitu subur banget sih, tapi lumayan sudah hasilnya bunga, buah itu sudah banyak juga. Tanamannya tumbuh sehat meskipun daun-daunnya itu berlubang karena ini organik, tidak disemprot menggunakan kimia. Yang membuat tanaman ini subur adalah bahwa tanah, media tanam, bisa dilihat bawahnya, bawah ke tanahnya ini juga ini media tanam. Media tanam yang kita gunakan adalah tanah yang kita ambil dari hasil pembuatan got ini. Hasil pembuatan ini, saluran ini kita naikkan, kita jadikan bedengan. Hasil tanah ini dicangkul, dinaikkan, jadikan bedengan. Ini juga, yang sana juga. Jadi tanahnya merupakan tanah dari got. Jadi sudah membawa berbagai macam unsur hara bagi tanaman, berbagai macam mikroorganisme. Sehingga ketika tanaman ini ditanam, tidak dipupuk, ini media tanamnya sudah menyediakan pupuk sendiri, sudah menyediakan nutrisi sendiri, sudah menyediakan mikroorganisme sendiri. Tetapi alangkah baiknya kita tambahkan juga, yaitu dengan cara sama seperti ini, disiram juga menggunakan air got. Ini sama sekali belum kita pupuk. Berbeda dengan media tanam yang sebelah sana, yang kacang panjang, itu kita tambahkan pupuk kandang. Itu kita tambahkan pupuk kandang media tanamnya. Tetapi yang sebelah sini sama sekali tidak kita tambahkan, hanya tanah saja, dibuat bedengan. Bisa kita lihat bahwa terongnya sangat-sangat subur. Padahal ini perawatannya minim sekali, karena pada waktu itu hujan lebat terus, sehingga ini hidup tumbuh sendiri, memanfaatkan limbah dari got sendiri juga. Karena jarang sekali kita siram. Ini dulu sering kita siram pakai ini pada saat baru pertama tanam. Paling antara 1 mingguan lah kita siram rutin. Tapi setelah besar, kemudian kita tinggal karena ada kesibukan lain, yaitu membuat media tanam yang lain. Di sebelah sana juga ada ini cabai kita. Ini yang tanpa perawatan juga. Tetapi agak kurang sehat, ini jelas kurang nutrisi karena tidak kita rawat. Kemudian gulma di bawah juga banyak. Ini jelas kurang nutrisi. Nanti tetap akan kita tambahkan air got. Dari sana itu nanti kita alirkan ke sini. Ini sudah ada aliran-aliran. Nah, ini dia. Ini juga dari sumur. Kalau yang sebelah sana itu dari dapur. Yang itu air got yang berasal dari dapur. Dari sana. Tuh. Itu peraluannya yang dari dapur, ya. Kemudian yang ini dari sumur.
Oke. Demikian tadi beberapa manfaat dan cara penggunaan air got atau comberan yang dipesan oleh teman kita yang di Facebook, siapa namanya lupa. Tadi lupa namanya panjang. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan, bisa memberikan sedikit alternatif pilihan pupuk tanaman organik, bisa menjadi solusi pemupukan yang murah karena tersedia melimpah di alam dan manfaatnya juga bagus untuk tanaman. Oke, seperti biasa, atas atensinya saya ucapkan terima kasih kepada para teman semua. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan klik share, klik bagikan kepada teman saudara siapa saja. Semoga nanti semakin banyak orang yang mau ikut-ikutan berkebun secara organik untuk mendapatkan makanan sayuran yang sehat buat keluarga kita, juga untuk melestarikan lingkungan kita. Dengan kita menanam, maka lingkungan kita akan menjadi asri dan lestari, tersedia banyak sekali oksigen di lingkungan sekitar kita sehingga udaranya menjadi segar. Terima kasih sudah nonton. Yang saya butuhkan dari para pemirsa sekalian adalah kritik, saran, masukan, bimbingan agar kami kedepannya lebih bagus lagi. Semua yang saya dapatkan ini semata-mata bukan saya dapatkan dari pendidikan ataupun dari pelatihan ataupun dari mana. Itu semua adalah saya dapatkan dari para pemirsa sekalian yang mau menulis komentar, kritik, saran di bawah video ini. Semua komentar, kritik, saran saya lakukan, saya cobakan, saya terapkan. Sehingga beginilah jadinya kami sedikit demi sedikit mengetahui beberapa manfaat lingkungan alam ini kita kembalikan lagi ke lingkungan. Seperti biasa, kepada para pemirsa yang baru, silahkan klik subscribe di bawah video ini atau di akhir video ada lingkaran saya dan keluarga, silahkan diklik. Mudah-mudahan untuk berlangganan gratis video-video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.